Halo Sobat Trader Indonesia, kembali lagi bersama saya Nona Mulia di sini dan kali ini dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tentunya dengan tempat yang lebih spesial dari biasanya dan tentunya kita hari ini akan membahas bahasan yang lebih spesial lagi. Bersama dengan saya yang ada hari ini yaitu Master Syam. Halo semuanya. Master Syam. Gimana kabarnya hari ini Master Syam? Alhamdulillah. Suasananya lebih baik ya? Iya lebih fresh ya. Lebih adem walaupun sebenarnya agak panas ya. Oke, siap. Cuman kita ada suasana baru yang kayaknya lebih enak ya. Betul, walaupun dengan orang yang sama. Tapi senang banget hari ini bisa ketemu lagi dengan Master Syam dalam keadaan yang sehat dan tempat yang lebih menarik lagi. Tentunya pembahasan juga akan lebih menarik lagi hari ini Master Syam. Pasti dong. Dan Master Syam siap ya dengan beberapa pertanyaan ini? Selalu siap. Selalu siap. Tapi Master Syam sehat selalu ya. Alhamdulillah. Karena sehat. sekarang Bandung lagi musim hujan nih kebetulan. Lagi pergantian musim ya. Iya betul sekali, lagi pergantian musim. Jadi kita harus atau sahabat trader di rumah harus jaga kesehatannya Ya, semoga selalu. sehat selalu ya. Betul, Betul, sehat selalu, dompetnya sehat. Amin, Ya, itu keadaan yang paling akun penting. trading juga sehat, Amin, betul ya? amin. Oke, nah membahas keadaan akun trading hari ini pembahasan kita simple tapi sangat bermakna. Oke. Karena pertama ini pembahasannya untuk pemula Master Syam. Yap. Kenapa dan bagaimana sih caranya untuk pemula itu memilih pasangan mata uang Master Syam? Karena kan tentunya dalam dunia bisnis trading itu kita harus memilih pasangan mata uang yang tepat. Betul. Supaya kita bisa merasakan profit yang maksimal juga. Mungkin Master Syam ada sedikit tips and trick cara memilih pasangan mata uang dalam trading forex seperti itu. Ini sebenarnya hal yang dasar ya, tapi cukup krusial. Karena kalau berbicara memilih pasangan, itu kalau salah pilih berakibatnya bisa fatal ya. Betul. Sama halnya juga dengan di bisnis atau di forex ya. Kita juga nggak bisa sembarangan dalam memilih pasangan mata uang karena yang harus kita pahami itu gini. Setiap mata uang itu punya karakternya masing-masing. Setuju. Itu yang pertama. Punya korelasinya masing-masing berbeda-beda. Korelasi antara UJ dan SAU itu kan berbeda ya dibandingkan dengan euro atau yang lainnya. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan pastikan ketika kita memilih pasangan mata uang yang mau kita tradingkan itu memang cocok dengan karakter kita, dengan kemampuan kita dan kita pastikan juga sudah mempelajari basicnya. Contoh, saya mau trading dan saya mau pilih pasangan mata uangnya itu anggaplah XAUUSD ya. Artinya kita harus tahu dong yang jadi base currency-nya, misalkan atau SAU-nya atau dolar Amerikanya, demand untuk SAU sekarang seperti apa, kebiasaannya seperti apa, harga all time high emas itu berapa, all time low-nya berapa, semua kan harus kita pelajari kan. Betul. Dan itu memang mungkin bisa aja kita, saya kan mau asal-asalan aja, mau euro, mau masuk di mana aja boleh, ya boleh. Cuman gini, setiap currency atau pair currency itu punya karakternya, punya habitnya atau kebiasaannya dan punya statistik yang berbeda-beda gitu. Otomatis ketika kita menggunakan metode trading, ketika kita punya satu metode trading yang bagus, anggaplah teknik A misalkan ya, bagus nih di Euro USD, belum tentu ketika kita aplikasikan di GBP JPY sama gitu, atau di XAUUSD belum tentu hasilnya sama seakurat yang kita pakai di Euro USD. Nah itulah pentingnya kita memahami dulu mata uang apa atau pair currency apa yang mau kita pakai ya untuk trading, baru kita putuskan dan kita perdalam lalu kita sesuaikan adjustment metode yang kita punya dengan pair currency yang kita pilih. Gitu. Oke, mungkin seperti Yang itu ya, paling Master Syam untuk ya. pengantar atau dasarnya Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat trader di luar sana untuk memilih pasangan mata uang ini. Tapi pasangan mata uang tuh ada juga istilahnya mayor pair. Bener nggak sih? Oh betul ya, pengucapannya betul nggak Master Betul. Syam? Oke. Mayor, major atau apapun itu major, sama aja ya, sih betul sebenarnya. sekali. Nah, kira-kira Master Syam, major pair atau mayor pair ini cocok nggak untuk pemula menurut Master Syam? Kalau menurut saya justru memang cenderung lebih direkomendasikan ya. Major pair. Jadi gini, major pair itu atau di forex itu kan sebenarnya kita klasifikasikan jadi dua ya. Ada major pair, ada cross pair. Oke. Kalau major pair itu adalah pair currency atau pasangan mata uang yang berpasangan dengan dolar Amerika dengan mata uang utamanya. Kalau cross pair itu artinya itu adalah pasangan mata uang yang tidak berpasangan secara langsung dengan dolar Amerika. Lalu kenapa saya merekomendasikan major pair malah untuk pemula? Karena major pair itu adalah pair currency yang berpasangan dengan dolar Amerika.
Dan kita tahu bahwa dolar Amerika itu menjadi base currency untuk hampir semua mata uang atau menjadi tolak ukur lah untuk semua. Bahkan kayak kalau kita lihat ya, bank sentral kalau bikin kebijakan negara-negara apapun itu biasanya akan ngacu ke bank sentralnya Amerika. Karena itu yang menjadi sentralnya, yang menjadi pusatnya untuk buat kebijakan ekonomi. Kenapa? Karena dolar Amerika sampai dengan saat ini masih menjadi mata uang yang paling banyak dipakai untuk melakukan transaksi di seluruh dunia. Nah, kenapa? Karena ini berhubungan juga dengan kita mempelajari karakternya ya. Karena kalau misalkan kita pakainya atau memilihnya major pair yang berpasangan dengan dolar Amerika, artinya kita bisa mempelajari makroekonomi Amerika atau nilai dari USD-nya, US dollarnya gitu kan. Dan itu tidak akan terlalu sulit. Kenapa? Karena ya itu tadi, dolar Amerika itu adalah mata uang yang umum banget dipakai ya. Jadi banyak referensinya, banyak juga mungkin untuk bahan-bahan untuk dasar kita pelajarinya gitu, karena udah umum banget gitu. Oke. Nah, tadi jadi dapat kosakata baru nih, ada yang namanya major pair dan cross pair. Tuh. Sebenarnya itu Saya sambil minum ya. Oke, nggak apa-apa, silakan sekali. Aduh, saya sampai lupa ya. Saya sampai serak. Oke, Mas Arsyam, berbicara major pair, kira-kira itu volatilitasnya tinggi atau enggak sih sebenarnya? Major pair. Nah, kalau berbicara untuk volatilitas itu tidak menjamin ya. Oke. Kalau itu major pair atau cross pair, karena ada major pair yang volatilitinya cukup tinggi, ada yang rendah juga. Cross pair pun ada yang rendah, ada yang tinggi juga gitu. Iya, Nah, betul. kalau kita berbicara volatilitas memang cenderung walaupun tidak menjamin ya, tapi cenderung kalau untuk volatilitas itu untuk major pair bisa dikatakan cukup tinggi. Tapi bukan agresif ya, tapi volatilitas. Karena berbeda. Kalau misalkan kita lihat kayak GBP/JPY itu kan volatilitasnya bisa dikatakan kadang tinggi, kadang rendah. Tapi kalau kayak Euro USD range-nya kecil dan dia cenderung tidak agresif pergerakannya, cuman volatilitasnya tinggi. Yang saya maksud tuh gini, jadi kayak contoh yang volatilitas tinggi itu adalah mata uang yang harganya itu anggaplah dari 0 naik ke 100 bisa balik lagi ke 0 atau minimal ke 10 deh gitu. Jadi bulak-balik banget gitu. Dibandingkan kita dengan yang agresif dan cenderung bikin karakternya itu rally. Contohnya USD Kanada, USD JPY. Itu kan kalau dia lagi bikin tren itu kuat banget tuh. Koreksi ada koreksi cuman pendek banget. Nah, buat temen-temen yang lagi belajar, saran saya itu sebenarnya ambil pair mata uang yang volatilitasnya tinggi. Kenapa? Karena gini, ketika kita salah arah ambil buy harga naik, kalau yang volatility-nya tinggi, dia bisa hampir bisa atau kemungkinan besar bisa balik lagi ke posisi awal kita, kejemput lagi tuh gitu. Tapi kalau kita masuknya di USD JPY, USD Kanada, itu biasanya kan dia kalau udah tren, anggap kita ambil sell, harganya terbang tinggi, dia sempat turun tapi masih dikit banget gitu. Akhirnya apa? Ketarik jauh karena nggak balik-balik harganya. Nah, itu yang saya maksud dengan volatilitas tinggi. Contohnya kayak Euro USD, XAU USD, lalu ada GBP USD. Berarti yang pasangan mata uangnya dengan dolar ya? Bagusnya dengan dolar. Tapi kalau yang cross pair ada juga yang volatility-nya tinggi kayak Euro JPY, itu bagus juga. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan yang range-nya nggak terlalu besar. Kalau buat teman-teman yang masih belajar ya. Kenapa? Karena gini, ketika kita ada salah transaksi, anggaplah namanya belajar ya. Iya betul, setuju. Ada dong saat-saatnya kita melakukan transaksi itu tidak sesuai atau lupa pasang stop loss tuh. Itu yang paling sering banget kejadian gitu. Nah kalau lupa pasang stop loss, ambil buy misalkan harga malah terjun jauh. Kalau yang volatility-nya tinggi kan bisa kejemput lagi. Tapi kalau misalkan yang volatility-nya rendah, range-nya tinggi, apalagi dia karakternya itu bikin kalau trendingnya kuat banget, rally ya. Itu biasanya kalau udah ke floating jadi PR dan itu bisa jadi berbahaya buat orang yang belajar. Setuju Itu yang paling penting ya. Oh berarti sebenarnya nggak terlalu masalah juga ya kalau ketika pemula itu ingin memulai dengan volatilitas yang tinggi mata uangnya, justru bagus. Berarti ada beberapa pertimbangan nih sebenarnya sebelum kita memulai bisnis trading forex, Master Syam. Karena bukan hanya soal modal, bukan hanya soal money management yang harus kita perhatikan, tapi ternyata kita harus memperhatikan juga ya cara memilih pair atau mata uang yang cocok nih ketika kita trading. Volatilitasnya juga kita harus pilih dengan maksimal. Nah, kira-kira nih Master Syam, pertanyaan berikutnya bagus nih. Kalau misalnya untuk pemula itu, mending kita fokus ke satu pair atau semuanya bisa kita coba kira-kira?
Gini, itu simpel banget sebetulnya. Kalau untuk dipelajari ya, pelajari semuanya semampu kita. Oke. Nah, ada alasannya nanti kita bahas ya. Oke. Kalau untuk pelajari sebanyak mungkin semampu kita. Tapi kalau kita mau fokus untuk cari untuk make money di market forex, fokuskan di 1 atau 2 aja. Oh. Kenapa? Karena gini, setiap pair currency pasangan mata uang itu punya karakternya yang beda-beda kan. Bayangkan kalau kita masuk di XAUSD ambil buy, di EURUSD juga ambil buy, di USDJPY kita ambil sell atau 5 atau 10 pair kita masuk semua. Itu ngontrolnya atau manage-nya gimana? Ya setuju Sulit. sih. Iya Kenapa? betul. Karena USD kita tahu oh ini prediksinya naik, ada kebijakan suku bunga segala macam gitu kan. Oke. Tapi ini yang yen Jepangnya gimana nih? Itu juga beda lagi kan kebijakan ekonominya, bank sentralnya, nilai tukarnya segala macam. Betul. Repot gitu. Betul. Jadi fokuskan 1 atau 2 dan kalau bisa yang ada korelasinya. Contohnya Yang ada maksudnya? hubungannya kayak misalkan yang satu naik, yang satu turun tuh kebiasaannya, yang kebalikan arahnya lah. Nanti kita bahas juga untuk korelasi. Nah, dan kalau menurut saya sih itu ya yang paling penting itu kita itu tadi jangan terlalu FOMO, fear of missing out ya. Benar, Ini setuju. ada momen nih di euro, ini ada Ya, momen ya, di ya, UJ, ya, masuk ya, semuanya betul. akhirnya ke plotting semua. Dan cukuplah fokus 1-2 pair aja karena ada yang namanya diversifikasi juga kan gitu. Ketika kita punya metode trading yang memang bagus tapi tiba-tiba kok bulan ini jadi banyak melesetnya nih metode yang saya pakai, ya wajar karena market itu dinamis, selalu ada perubahan-perubahan tiap harinya gitu kan. Nah, ketika kita fokus di satu mata uang kita bisa lebih peka ketika terjadi yang namanya perubahan. Oh, ini biasanya saya dari 10 tuh 8 kali take profit, 2 kali stop loss gitu. Oke, bagus. Kok bulan ini jadi 50-50, 5 kali loss 5 kali profit. Kenapa nih? Ya riset ulang gitu. Berarti ada yang berubah dengan kondisi marketnya. Ya. Nah, metodenya juga harus disesuaikan, diversifikasi lah, pindahlah ke pair yang lain. Benar sih. Oh berarti kita cukup fokus 1-2 pair atau mata uang ya. Iya. Kira-kira kalau Master Syam sendiri lebih fokus ke mata uang apa nih? Mungkin ada juga nih, ternyata saya pengen mendalamin sama kayak Master Syam, jadi pengen lebih private langsung gitu. Kalau yang saya pelajari sebenarnya udah banyak ya. Termasuk kayak saya suka juga di indeks kayak CLR, kayak Nasdaq, SP 500 atau yang lainnya. Banyak ternyata, bukan satu guys. Tapi itu jarang saya share. Oke. Kenapa? Karena untuk pemula itu kurang bagus. Oke. Karena apa ya? Bukan volatilitasnya yang tinggi tapi range-nya. Jadi pergerakannya itu per hari itu bisa puluhan bahkan ratusan poin. Ya, Agak betul. ngeri itu kalau untuk yang belajar. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau untuk sehari-hari ya mungkin cukup untuk ya beli kopi atau nyari buat beli makan siang gitu. Saya biasanya cari di XAUSD. Itu yang paling rutin banget. Paling rutin ya. Dan kalau misalkan untuk jangka panjang ya, untuk kayak swing trade, saya biasanya masuk ke pair yang agak eksotis kayak Euro JPY Oke. atau Euro JPY katanya Oke, atau misalkan kayak GBP USD itu juga bagus. Cuman kalau untuk harian ini bisa jadi beda ya. Iya. Kalau saya pribadi untuk harian tuh paling cocok di XAUSD. Tapi mungkin teman-teman bisa ada perbedaan, misalkan saya cocoknya di euro, Betul, setuju. karena itu akan berhubungan dengan balance. Mohon maaf ya, bukan karena beda-bedakan orang Iya, karena betul, balance enggak. betul. Tapi gini, kita punya balance yang satu anggap tapi dengan leverage yang sama ya. Yang satu 10.000, yang satu lagi 10M. Itu nggak bisa disamain dari metode dan dari pair currency. Ya. Yang 10.000 mungkin bisa aja kayak masuk di Nasdaq atau SP 500 juga boleh gitu. Cuman sekalinya ketarik bisa lumayan tuh, bisa kegerusnya gede. Tapi yang balance 10M dia masuk dengan normal satu lot di index gitu kan, tapi bisa maksimal gitu, bisa optimal untuk hasilnya. Karena perbedaan balance juga dan perbedaan metode juga bisa berpengaruh kalau menurut saya. Juga harus diperhatikan gitu. Oke, berarti ada beberapa hal yang harus sangat kita perhatikan sahabat trader ketika kita ingin mulai bisnis trading ini. Betul. Tadi aja dan hari ini temanya juga sangat daging sekali ya. Jadi dari awal penyampaian pertanyaan sampai ke pertengahan pertanyaan itu semuanya sudah. Pertama kita sudah membahas juga pasangan mata uang apa nih yang cocok kira-kira untuk pemula. Sebenarnya bisa kita pelajari sekaligus, Bisa. cuman alangkah baiknya kita fokus dulu satu Betul, persatu ya. Dan mata uang yang cocok
itu mungkin bisa cari 1 sampai 2 gitu ya yang Ya. cocok. Seperti yang tadi dibilang oleh Master Syam sendiri itu mungkin banyak, ada beberapa mata uang yang digunakan, cuman mungkin lebih ke fokusnya untuk tergantung. Tadi ingin mencari untuk kehidupan sehari-hari, terus kemudian atau mungkin untuk jangka panjang itu kan tergantung. Cuman kalau dilihat nih Master Syam, ada beberapa kali nih kalau misalnya sahabat trader lihat tuh Master Syam ini lebih suka atau lebih seneng itu tradingnya di Euro USD nih. Kira-kira mungkin karena panjang mungkin ya, buat jangka panjang atau seperti apa kira-kira Master Sebenarnya Syam? bukan. Atau itu memang yang favorit? Dibilang favorit, Mm-mm. jujur ya kalau untuk saya hampir semua mata uang favorit. Kenapa? Oh, oke. Karena dia ngasih uang terus tiap hari gitu. Oh Mau iya masuk di pair benar. apapun kan Setuju, tetap bisa dapat uang ya. Betul, Cuman setuju. kalau yang paling sering ditransaksikan itu memang kayak XAUSD, EURUSD, GBPUSD itu paling sering banget gitu. Kenapa? Karena itu tadi volatilitasnya. Range-nya emang nggak gede kok. Mm-mm. Kayak EURUSD itu cuman sehari cuman 80 pip, Oke. 90 pip gitu kan, nggak terlalu besar. Tapi volatilitasnya tuh enak banget kalau untuk yang harian. Ya. Karena nggak akan cocok untuk harian kalau kita masuk di pair currency yang lagi oke. rally. Contoh Oh, kayak iya. misalkan USD Kanada lah. Dia trennya kuat, koreksinya cuma dikit, naik lagi. Kalau kita untuk cari untuk harian, range-nya kecil tapi trennya kuat gitu kan. Kita cari 50 pip aja itu susah banget. Dan sekalinya salah arah, Oke. ketariknya bisa lama, bisa jadi PR tuh. Oke. Jadi saya memang ya lebih suka di pair-pair currency yang pertama volatilitasnya tinggi Oke. dan range juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Kayak Euro, GBPUSD itu udah cukup. Oke. Nah, terakhir Master Syam, mungkin ada tips and trick untuk memasuki market saat ini sebelum menjelang akhir tahun, mungkin yang lagi bisa kita persiapkan untuk kita ambil momennya di akhir tahun ini, kira-kira apa nih? Peluang di market forex saat ini. Peluang saat ini ya. Ya. Sebenarnya ini tahun yang menarik banget loh. Oke, Kalau karena kita bicarakan ya. Karena gini, tahun ini tuh adalah pertama ini tahun pilpres, tahun politik Amerika, yang mana Amerika itu menjadi sentral ya. Ya. Apapun yang terjadi di Amerika itu berpengaruh. biasanya berpengaruh kan Oke. keluar. Ini tahun pilpres ya, negara tahun ini kan ada kurang lebih kalau nggak salah ada 47 negara ya yang pilpres. Ya. Dan itu pasti sangat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uangnya, terhadap US dollar ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ini ada efek jangka panjang dari COVID. Efek jangka panjang dari COVID itu sampai hari ini tuh masih ada gitu. Dan itu sangat bisa berpengaruh terhadap makroekonomi baik secara domestik ataupun global. Oke. Contoh di Amerika sekarang itu kan dia punya PR. Jadi selama COVID Amerika kan cetak uang tuh banyak banget, kalau nggak salah kelebihan sampai 34 triliun US dollar ya. Ya. PR dia sekarang itu harus narik lagi uang itu karena inflasi tinggi. Karena kalau saya sering bilang, bagus enggaknya ekonomi sebuah negara, pertumbuhan ekonomi negara itu bukan dari berapa banyak uang yang dia punya, cadangan uangnya yang dia punya bukan berapa banyaknya ya, tapi seberapa berputarnya uang yang ada. Masalahnya karena uangnya kebanyakan kemarin, demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada, nggak seimbang. Jadi kayak masyarakatnya banyak uang nih, tapi barang-barangnya juga mahal, percuma gitu. Itu yang bikin inflasinya nggak stabil. Nah, itu dampak dari COVID. Belum lagi saat ini tuh ada isu geopolitik. Kita sebenarnya nggak perlu menjadi seorang apa ya istilahnya itu, seorang politikusnya gitu. Kita hanya memanfaatkan efek dari geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, Rusia, Ukraine gitu kan, untuk kita bisa jadi bahan referensi untuk analisa kita. Karena ketika ada geopolitik terjadi seperti itu, biasanya ke market itu bikin volatilitas yang lebih tinggi. Ya. Oke ya sahabat trader Indonesia, kebetulan hari ini semua materi sudah kita sampaikan bersama Master Syam, dan hari ini juga kita dapat informasi yang sangat spesial karena sebenarnya bukan hanya pemula yang dapat informasi, tapi yang biasa juga trading juga dapat informasi. Salah satunya tadi ada pernyataan di akhir kalau bilangnya Master Syam adalah tahun ini tahun kesempatan emas kita. Betul. Untuk mendapatkan emas juga Untuk ya, mendapatkan betul ya. emas, dan sebenarnya yang paling dekat ada momen gede lagi, yaitu ada suku bunga. Oh, ada suku Itu bunga. tanggal 18 September. Mungkin Oh iya. mudah-mudahan sih pas video ini di-upload itu sebelum suku bunga. Jadi Oke. ada informasi juga buat teman-teman ya. Oke, apa tuh? Karena suku bunga itu suku bunga gitu, Amerika itu akan menetapkan atau bahkan mungkin akan memotong suku bunga. Oke. Dan ketika Amerika atau The Fed memotong suku bunganya,
itu dampaknya akan cukup besar atau sangat besar bahkan ke market. Oke. Dan ketika terjadi lonjakan harga, itulah yang bisa kita manfaatkan. Oke. Tapi sebetulnya kalau untuk XAUUSD sekarang udah melonjak banget sebenarnya Master Udah Syam ya. tinggi banget harganya. Nah, Kira-kira kita bisa memanfaatkan peluang turunnya nggak nih sampai besok? nah, kalau Sampai kalau saya seterusnya. lihat sih karakternya ya biasanya kalau misalkan sebelum pemotongan suku bunga atau sebelum terjadi sesuatu biasanya akan menguat dulu tuh karena Oh, oke. efeknya ketika suku bunga dipotong biasanya dolarnya itu melemah. Melemahnya seberapa itu yang akan kita manfaatkan dan memang biasanya lebih besar dibandingkan dengan pergerakan normalnya. Dan ini tuh bisa dikatakan suku bunga yang akan paling berdampak di tahun ini. Wah, ya. berarti peluangnya besar banget dong Banget Mas. gitu. Tanggal berapa Master Syam? Tanggal 18. 18 September itu kalau nggak salah hari Kamis, Kamis, ya. dini hari. Kamis, dini hari. Betul. Oke. Jadi satu kali open posisi aja kalau kita posisinya bagus sesuai gitu, itu profitnya bisa berkali-kali lipat dengan resiko yang sama. Siap deh Master Syam, berarti tuh kan berarti hari ini tuh kita sudah dapat informasi untuk peluang ke depannya. Tapi kira-kira menurut Master Syam nih, terakhir nih, ini terakhir banget. Kalau untuk mata uang, Oke. kalau untuk mata uang gimana peluangnya? Mata uang Apa berpengaruh juga atau? sangat berpengaruh Oke. karena semua mata uang itu apa ya istilahnya bertumpu ke dolar kan. Oh Jadi iya. patokannya kayak Iya, misalkan bank sentral aja Iya, biasanya dia akan mulai memotong suku bunga kalau Amerika udah motong duluan. Walaupun sekarang ada beberapa yang duluan motong suku bunga ya. Nah, tapi itu akan sangat berpengaruh terhadap mata uang. Bahkan bukan mata uang aja, kayak indeks pun akan terpengaruh atau yang lain pun akan terpengaruh, komoditas yang lainnya juga akan dapat impact juga. Oke. Dan itu bisa banget dimanfaatin. Dimanfaatin. Cuman kan kalau yang awam mungkin ya kadang kan saya awam, masa mau masuk di market kayak gitu sebenarnya nggak masalah. Benar. Kalau masukin di Dimex. Iya. Karena kalau di Dimex itu kan sebenarnya kita Nah, tradingnya itu kan dia. bareng. Betul. Bahkan pas momen pemotongan suku bunga kita rencana kita bisa live. Iya. Kita trading bareng. Itu dia manfaatin. keuntungan yang didapatkan ketika Bapak Ibu trading di Dimex Betul, ya. betul. Oke Master Syam, akhir kata kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak. Sebenarnya acaranya belum saya sebutkan bahkan di awal. Belum ya? Ini Ask of Trader atau Ask the Trader ya kalau nggak salah. Trader. Iya betul sekali. Salah satunya kita kedatangan tamu spesial Master Syam hari ini, teman-teman sahabat trader di luar sana. Dari awal sampai akhir sangat beruntun, rapih ya dijelaskan oleh Master Syam. Pair apa aja yang cocok untuk pemula. Terus kemudian kita harus fokusnya 1 sampai 2 pair saja. Terus kemudian peluang nantinya untuk para trader di tanggal 18 September itu di dini hari ya Master Syam, kita bakal bisa ambil aksi taking profit. Bener gak sih? Betul. Iya betul Awal ya. Bismillah ya. Bismillah. Peluang banget lah. Iya jangan sampai betul, kelewatan. peluang banget. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dan lebih spesial lagi, bisa nanti hubungin link di bawah kita dan bisa follow semua akun sosial media dari Didimex Official, baik dari Instagram, Facebook, TikTok dan website, YouTube juga sama. Dan jangan lupa di subscribe ya link YouTube kita di bawah ini dan bagikan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di sini. Betul sekali. Terima kasih Master Syam atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu Amin, dan amin. juga bisa membagikan ilmu dan edukasinya secara meluas. Amin. Sampai ke negeri manapun. Ke negeri seberang ya. Sampai negeri seberang. Terima kasih banyak. Semoga saja informasi ini dari kami di Didimex Official bisa memberikan dampak positif untuk sahabat trader di luaran sana. Dan bagi sahabat trader, tentunya kita September ini ada promo menarik yaitu September Untung yang namanya seru. September Untung. Oh iya masih ya. Iya, Ada ya. dan jangan lupa bisa follow akun Instagram dari Didimex Official untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau hubungi trading advisor yang ada di Didimex. Saya Nona Mulia dan Saya Syam. oke, pamit undur diri. Sekian dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. See you.